Kesesatan logika Protestan dalam menguji bukti sejarah kehadiran Rasul Petrus di Roma. Gereja Katolik memandang pembuktian sejarah kehadiran Rasul Petrus di Roma sebagai fondasi historis. Penting bagi suksesi kepausan. Mereka menggabungkan penemuan arkeologis, seperti makam di Basilika, Santo Petrus, dan catatan Bapa Gereja kuno untuk menegaskan bahwa ia menetap memimpin komunitas. Dan wafat sebagai martir di Roma sekitar tahun 67 Masehi, pilar-pilar utama dalam menguji bukti sejarah. Bukti tulisan Bapa Gereja, kesaksian sejarah, penemuan arkeologis, makam di bawah Vatikan, dan konteks teologis dan historis. Simak penjelasan penting dari Romo Cafe. Ini saya ada mau tanya, kebetulan dalam beberapa diskusi soal di teks 1 Petrus 5:13 tuh Pater, tentang Babilonia itu, Babel itu. Jadi itu dalam beberapa diskusi dengan teman Protestan, lalu dari Katolik sendiri juga pun, teman diskusi orang Katolik juga sendiri pun menyangkal bahwa kata Babel itu digunakan sebagai samaran saja untuk Roma. Jadi kira-kira ini saya mau bertanya, Pak, kira-kira selain ayat Petrus 1 Petrus 5:13 itu, kira-kira ada bukti-bukti historis apa lagi, Pak, yang bisa dari ayat itu engkau bisa memahami kalau engkau meragukan Babilonia itu Roma, engkau pakai posisinya Markus. Markus waktu itu ada di mana? Iya. Kita baca dulu. Penting sekali analisa di sini. Di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-13, di situ bukan hanya omong dua pribadi, bukan hanya Petrus, tetapi salam juga dari siapa? Ini penting sekali. Kalau meragukan posisi Petrus ada di mana, kita pakai pembuktian Markus ada di mana. Oke? Bantu dulu. 1 Petrus 5:13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon, dan juga dari Markus, anakku. Dari Markus, anakku. Sekarang kita lihat posisinya siapa di situ yang harus kita lihat. Kalau meragukan posisinya Petrus, sekarang kita pakai posisinya siapa? Kebetulan sekali pertanyaanmu itu, saya kemarin buat PowerPoint ini. Arsip tentang Petrinus, menguji bukti sejarah kehadiran Rasul Petrus di Roma. Bisa mengerti? Iya, Pak. Deskonstruksi analitis terhadap 10 argumen penolakan. Kita menggunakan penolakan Protestantisme tentang keberadaan Petrus di Roma sebagai jawaban. Premis penolakan yang dibuat oleh Protestan. Sebuah artikel evangelis Protestan modern mengajukan 10 argumen yang mengklaim bahwa Petrus tidak pernah menginjakan kaki di Roma, dan oleh karenanya primasi Petrus adalah sebuah mitos Katolik. Argumen ini sangat bergantung pada apa yang tidak tertulis dalam momen-momen spesifik. Realitas historis, kami akan menunjukkan suksesi dari gereja yang paling kuno dan dikenal semua orang. Gereja yang didirikan dibangun di Roma oleh kedua rasul yang sangat mulia, Petrus dan Paulus. Santo Irenaeus dari Lyon, abad ketiga. Dalam Adversus Heresis kontra heretik, buku ketiga, 131. Pertanyaan, sekarang kita mulai masuk. Pertanyaan, apakah 10 argumen penolakan tersebut merupakan bukti absolut atau sekadar cacat logika historis? Selamat datang. Sintesis 10 argumen. Saya ganti dulu dia punya supaya lebih besar sedikit. Iya, Pater. Karena saya juga sempat pakai dasar tulisan Bapak Santo Irenaeus dari Lyon itu. Nah, sekarang kita ambil 10 argumen penolakan supaya memahami. Oke. 10 argumen dikategorikan dalam 4 kesesatan logika. Mitos eksklusivitas teritorial, argumen 1-2, asumsi bahwa Petrus hanya untuk orang Yahudi dan Paulus hanya untuk orang non-Yahudi tanpa tumpang tindih. Argumen 3, 4, dan 7 disatukan, namanya asumsi ketidaktahuan komunitas.
Asumsi bahwa gereja Roma lemah dan tidak memiliki fondasi karena Paulus ingin mengunjungi mereka. Ini penting sekali. Argumen 5, 6, 8, dan 10 disatukan yang kita namakan argumen dari kesunyian. Tidak pernah disebutkan Petrus. Oke? Asumsi bahwa jika Petrus tidak disapa di dalam Roma 16, di situ tidak sebut satu pun sapaan untuk Petrus oleh Paulus. Dalam surat Paulus kepada Roma pada detik tertentu, maka Petrus tidak pernah ada di Roma. Itu argumen yang mereka buat. Argumen ke-10b, literalisme historis yang keliru, mengartikan sandi apokaliptik Babel secara geografis literal di Mesopotamia. Laporan ini akan mendestruksi, menghancurkan setiap kesesatan logika secara sistematis. Kesesatan 1, mitos eksklusivitas teritorial. Argumen 1 dan 2 dalam 10 argumen itu. Menguji argumen 1 dan 2, klaim Petrus untuk Yahudi, Paulus untuk non-Yahudi yang kita bisa lihat di Galatia, oke? Klaim yang disenting, Misi Petrus hanya untuk kaum bersunat Yahudi. Bantu dulu Galatia 2, 7, 8. Siap Roma 15, 16. Misi Petrus, Galatia 2, 7 sampai 8. Galatia 2 ayat 7 dan 8. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tidak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Di sini akan gagal fakta biblis. Karena di sini seolah-olah Petrus hanya untuk orang yang bersunat. Sedangkan Roma bukan lagi teritori orang Yahudi. Orang Yahudi. Persoalan besar ada di sini. Petrus adalah rasul pertama yang berkhotbah kepada kaum pagan non-Yahudi. Cornelius, Kisah Para Rasul 10. Sekarang kita lihat di Kisah 15 ayat 7. Melalui mulutnya siapa? Bangsa-bangsa yang bukan Yahudi mendengarkan pemberitaan Injil. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa setelah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan supaya melalui mulutku bangsa-bangsa yang bukan Yahudi atau bangsa-bangsa lain." Makanya di sini mitos eksklusivitas teritorial Paulus untuk orang yang tidak bersunat dan Petrus untuk orang bersunat gagal total. Belum ambil semua ayat di sini. Misi Paulus eksklusif sebagai rasul bangsa pagan Roma. Coba Roma 15 ayat 16 dibaca. yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Persoalan sini cukup. Ketika Roma ditulis, Roma sudah ada kekristenan dan iman Roma telah tersebar di seluruh dunia. Erlin, Roma 1 ayat 7 dan 8. Keliru besar. Roma ditulis untuk orang Kristen yang sudah ada di sana. Roma 1, 7 dan 8. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ayat ke-8. Roma, iman Roma telah tersebar di seluruh dunia sebelum Paulus menuliskan suratnya ke Roma.
Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku ya oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Agapanya, iman Roma telah tersebar di seluruh dunia. Hanya Paulus di situ mengatakan sangat jelas, telah tersebar kabar tentang imanmu Roma di seluruh dunia. Iya. Berarti Paulus tidak yang pertama ke sana. Bisa mengerti? Bisa Pater. Karena itu sekarang IDC 16 ayat 16, seluruh gereja menyapa Roma kecuali Protestan. Yaitu bahwa aku boleh 16 Roma, saya tidak suruh kau tempat lain, kita masih di Roma nih. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Bayangkan apanya, seluruh gereja Kristus menyapa siapa? Roma. Satu-satunya surat Paulus kalian bongkar sampai ke pantat bengkok, durut bongkar ayat mana? Tidak ada satupun Paulus bilang, salam dari seluruh gereja Kristus untuk Roma. Tidak ada. Kalau ada saja di Protestan. Paulus saja menyapa dari seluruh gereja Kristus untuk Roma loh. Karena kabar iman dari Roma itu telah tersebar di seluruh dunia. Ingat, Tuhan memanggil Paulus untuk Israel juga. Bukan hanya untuk orang bangsa-bangsa Non-Yahudi. Kita bandingkan Kisah 9 ayat 15. Di situ pertobatan Paulus, dia dipanggil untuk apa? Untuk orang Yahudi atau tidak? Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Berarti Paulus juga untuk orang Israel? Orang Israel. Vale, karena itu mitos eksklusivitas teritorial Paulus untuk non-Yahudi dan Petrus untuk Yahudi gagal total. Karena apa? Di dalam Kisah 17, dengan siapa Paulus berdebat? Mulai dari ayat 1. Dengan orang Yahudi tentang kitab suci atau tidak? Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Kalau Paulus ini hanya untuk non-Yahudi, kenapa dia pergi ke sana berdebat? Lanjut. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Mereka ini siapa? Ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Orang Yahudi. Karena apa? Karena apa? Lanjut. Yang debat yang dia 3 hari kitab suci tadi. Lanjut. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Runtuh tidak mitos eksklusivitas teritorial. Petrus Yahudi. Runtuh total. Kita berbaca di bab 17, belum 18, belum 19, dia ketemu dengan orang Yahudi. Ya, bab 19 tentang pembaptisan kalau ayat 1 selanjutnya, oke teman-teman. Karena orang Yahudi yang menerima pembaptisan dari Yohanes Pembaptis, kita bantu dulu. Bab 19 ayat 1 sampai 7 kira-kira seperti itu. Oh, bab ganti kalian dua. Halo. Ya, lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut kalau Erlin tidak. Erlin sudah. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka,
Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan Nanti pembaptisan apa? Bagaimana kita tahu bahwa mereka orang Yahudi? Karena semua orang Yahudi pergi dibaptis oleh Paulus, oleh Yohanes. Tahan dulu di situ. Erlin, engkau masih di sini tidak? Masih Pak. Oh, oke. Karena itu, oke. Kita ke Matius 3 ayat ke-5. Orang Yahudi atau tidak di situ yang dibaptis oleh Yohanes? Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Orang Yahudi? Oke, orang Yahudi. Orang Israel? Iya. Mereka buat apa? Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Oke, cukup situ. Kita sekarang lanjut ke ayat berikutnya. Mereka ini dibaptis dengan dengan pembaptisan siapa, IDC? Lanjut. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Perkara selesai. Pertanyaan itu apenas. Artinya di situ Paulus berhadapan dengan orang Yahudi atau tidak? Karena mereka menerima pembaptisan Yohanes. Iya, betul. Pembaptisan. Irlin, kau suara kecil sekali. Oke, pembaptisan Yohanes. Karena itu mereka orang Yahudi. Sangat jelas di Injil, belum Lukas, semua yang kita bisa bongkar. Contohnya di Lukas 3 ayat 21. Ini saya coba untuk Ya. Atau Erlin. Lukas 3 ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Tahan dulu, orang banyak ini siapa? Turun ke ayat sebelumnya. Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. No, ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, Maksudnya kalau 21 tadi kau turun ke 20. iya itu ayat 20. Oh, oke, lanjut. Oke. Ya. Baca. Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Karena apa? Lanjut. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan Oke. Turun ke 19. 19, akan tetapi setelah itu ia menegur raja wilayah Herodes. Oke, urusan sudah pembunuhan dan semua. Oke. Maksud saya begini, yang pergi di sana yang buat barisan untuk dibaptis itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Ini penting karena itu ketika di kisah 19 Paulus berhadapan dengan orang Yahudi yang telah mendapatkan pembaptisan dari Yohanes. Oke, maksud saya seperti itu karena itu kalau eksklusivitas teritorial di sini hancur karena Petrus juga untuk orang Yahudi, Petrus juga untuk bangsa-bangsa lain. Paulus juga untuk orang Yahudi dan Paulus juga untuk bangsa-bangsa lain. Karena itu jadi saksi di seluruh Kisah 1 ayat ke-8. Jadi saksi di seluruh dunia, mulai dari mana? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mandat itu untuk semua rasul atau tidak, Agapas? Untuk semua. Untuk para rasul, iya. Untuk semua rasul dan pergi ke seluruh bangsa. Tidak ada eksklusivitas ini, hancur total. Tidak belum, ini baru mitos kesesatan total. Sekarang bangun. Kita bantu baik dulu Erlin 15:20 Roma. Di situ Paulus akan mengakui dia tidak akan membangun di dasar lain, oke? Ini penting sekali. Tolong dibaca dulu Roma 15:20 Erlin. Roma 15:20, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus
telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Haleluya, berarti Paulus tidak akan meletakkan kembali dasar di mana rasul-rasul lain sudah Sudah letakkan. letakkan. Makanya di dalam Roma 1 ayat 8, aku bersyukur kepada Tuhan, bangga ya, sebab kabar tentang imanmu Roma telah tersebar di seluruh Ke seluruh dunia. Di situ pengakuannya di surat Roma bahwa aku tidak akan meletakkan kembali dasar di mana iman sudah dikenal, sudah diberikan dasarnya oleh para rasul yang lain. Makanya di situ engkau butuh Protestan ajar engkau berbahaya sekali di sini. Mereka pernah baca Roma 15:20 untuk engkau apanya? Ini yang justru saya bawakan kepada mereka, Pater, sebagai bukti konvergensi teks itu, Pater, untuk mendukung bahwa Petrus itu memang di Roma. Di Roma, ya, Lalu pelan-pelan. kembali- Tidak. Ayat ini untuk Ya. mengatakan bahwa Paulus yang mendirikan Roma. Petrus. Tidak. Karena apa? Ya. Karena dia tidak akan memberikan Injil kepada daerah-daerah yang sudah diletakkan dasarnya oleh para Diletakkan rasul yang oleh lain. orang lain. Betul. Erwin, engkau tahan di situ dulu. Jangan dulu lompat. Prinsip Paulus Roma 15:20 tidak memberitakan Injil di tempat di mana nama Kristus telah dikenal. Makanya tadi dia bilang Roma 1 ayat 8, kabar tentang imanmu telah tersebar di seluruh dunia. Seluruh dunia. Karena itu dia bilang salam untuk kalian di Roma dari seluruh gereja Kristus. Fakta status Roma. Roma sudah memiliki komunitas Kristen yang kuat. Iman mereka diberitakan di seluruh dunia. Ingat, Roma 1 ayat 8, oke? Ya. Konklusi logis Paulus, karena Roma sudah memiliki dasar didirikan oleh rasul yang lain, Paulus tidak pergi ke sana untuk menanam gereja. Karena itu dia hanya mau pergi, tetapi tidak pergi. Oke, dia pergi sana nanti untuk mati. Oke, tujuan asli Paulus sekarang dari ayat 20 tadi, Erlin, sekarang kau 23-24. Ayat 23-24, tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap... Ingat kata, saudara, kata ingin, oke? Ingat kata ingin, oke? Ingin, oke, lanjut. Aku harap Paulus menggunakan kata ingin. Ingin itu artinya apa? mau. Akan. Masih dalam perencanaan. Oke. Tetapi aku ingin mengunjungi kamu. Mengunjungi kamu. Kamu di sini sudah jadi Kristen atau belum? Sudah di situ. Sudah jadi Kristen. Diletakkan Artinya oleh orang Paulus sudah lain, pergi ya. ke sana atau belum? Belum. Belum. Dia masih menginginkan. Oke, lanjut. Menginginkan ini. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu. Ingat. Sehingga Jangan dulu. Aku berharap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah. Ini sebuah harapan, sebuah mimpi, sebuah impian, sebuah rencana. harapan. Ya, sebuah Tetapi rencana. kamu ini sudah Kristen atau belum? Sudah. Sudah. Kalau begitu bukan Paulus yang dirikan kan? Ya, betul. Oke, lanjut. Selesaikan ayatnya. Dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Sekarang nanti di manakah gereja Roma menjemput Paulus dan Petrus sudah tua pada saat itu, oke? TKB, pernyataan Paulus justru membuktikan bahwa fondasi gereja Roma telah diletakkan oleh pihak otoritatif lain, oke? Sebelum kedatangannya, sehingga ia hanya berniat mampir dalam perjalanan ke Spanyol. Kalau tidak rusak di sini ayat ini, saya tidak akan pergi memberitakan di mana Injil telah diterima. Tidak diterima. Kesesatan pertama. Kesesatan kedua Protestantisme yang menyangkal Petrus di Roma. Asumsi ketidaktahuan komunitas. Menguji argumen 3 dan 7 klaim gereja Roma butuh konfirmasi Paulus, pemuka Yahudi tidak kenal Kristus. Klaim Paulus datang untuk menguatkan karena tidak mempunyai kebenaran lengkap. Ini berbahaya sekali.
Berbahaya sekali, siap di Roma. Realitas Paulus datang untuk terhibur bersama-sama, bukan menyempurnakan. Roma 1:12. Protestantisme gagal paham. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Karena itu iman Roma sudah tersebar di seluruh dunia. Kita terhibur bersama-sama oleh karena iman Iman kita. Iman kita. Dan mengakui mereka penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan. 15:14. Kita main di Roma karena di situ Roma. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Berarti gereja Roma di situ kuat atau tidak kuat yang bisa menasehati Paulus? Analisa di situ. Roh Kudus sudah bekerja aktif di sana. Mana sih siapa yang berani menasihati Paulus? Saudaraku. Dan saling menasihati. Berani siapa yang berani menasihati Paulus? Kalau bukan ada otoritas Roma, di situ. Petrus. Sekarang kita ujungnya kembali ke 1 Petrus. Tapi tahan dulu. Klaim, pemuka Yahudi di Roma sangat awam tentang kekristenan saat Paulus tiba. Argumen 7, hati-hati. Realitas, bantu ke Kisah Para Rasul 28, tolong 17-22 IDC. Konteks Kisah Para Rasul 28, 17-22 kita baca dulu. Karena klaim ke-7 mereka mengatakan pemuka Yahudi di Roma sangat awam tentang kekristenan saat Paulus tiba. Hati-hati. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, Ini sudah di Roma, oke? Tentang Roma, oke? Lanjut. saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Lanjut. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Justru karena pengharapan Israel lah. Berarti orang Israel kenal baik tentang janji, tentang pengharapan akan keselamatan. Sudah selesai 22-nya? Belum, Pater. Baru masuk 21 ini. Oke. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Artinya mereka punya pengetahuan tentang Paulus itu sangat dalam. Kami tidak pernah dengar tentang yang jahat dari engkau. Selesai atau belum selesai? Ini saya. 1 ayat lagi, Pater. Oke. Terakhir, 22. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab dengan mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Bayangkan, kami telah tahu tentang engkau Paulus. Walaupun kau belum datang, bisa mengerti. Karena semua yang omong tentang engkau itu baik di Roma. Di mana-mana engkau mendapat perlawanan. Orang ini, ya, pemuka Yahudi di Roma sangat awam tentang kekristenan saat Paulus tiba. Itu tipu, karena mereka sudah tahu tentang Paulus. Paulus. Argumen kurang ajar bagi saya.
Kesesatan ketiga, argumen dari kesunyian. Menguji argumen 5 dan 6. Absennya nama Petrus di dalam daftar salam Paulus di dalam Roma 16. Kita baca semua, salam untuk Maria, salam untuk Safira, salam untuk salam untuk Oke. Di situ tidak nama Petrus. Tahan dulu. Roma 16 tahun 57-58. Paulus menyapa 28 individu. Tidak ada nama Petrus. Mengapa? Karena Petrus sebagai pemimpin gereja universal memiliki mobilitas tinggi. Contoh dari mobilitas tinggi, bantu dulu Erlin. Kisah 9 ayat 32. Mobilitas tingginya Petrus. Kisah 9 ayat 32. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Tahan dulu. Dalam Cukup. Itu pernyataan penting. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. tugas sebagai kepala gereja. Tugas mengunjungi kemana-mana. Pemimpin punya tugas di situ. Karena itu namanya kunjungan apostolik. Karena Petrus sebagai pemimpin gereja universal memiliki mobilitas tinggi. Menjadi uskup Roma tidak berarti terpenjara dalam fisik di dalam tembok kota Roma. Mobilitas Roma, Yerusalem, Antioquia, Pontus. Mobilitas dari seorang uskup penting sekali pada saat sebagai pemimpin. Kisah para Rasul 28, kedatangan Paulus. Saudara-saudara seiman menjemput Paulus hingga ke Forum Apio, 70 km dari Roma. Adalah tidak masuk akal menuntut Petrus yang sudah uzur berjalan 70 km hanya untuk menyambut kedatangan Paulus. Tidak masuk akal. Sudah umur sudah tua sekali. Ketiadaan Petrus di Roma pada satu titik waktu spesifik tidak membatalkan masa pelayanannya di kota tersebut pada tahun-tahun lainnya. Ilusi, penelantaran di penjara. Menguji argumen 8, 9, dan 10 surat-surat dari penjara Paulus punya. Paulus di penjara Roma 60-65. Pada pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Sangat jelas dalam 2 Timotius 4:16. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. 2 Timotius 4 ayat ke-11. Tidak ada persoalan. Oke. Pergerakan Petrus. Petrus berada di wilayah lain, kemungkinan timur, dan diantisipasi kembali ke Roma menjelang penganiayaan Neron tahun 64. Konteks 2 Timotius menunjuk pada staf pelayanan Paulus yang meninggalkannya, Demas, Kreskes, Titus. Bukan berarti tidak ada orang Kristen yang tersisa di Roma atau Petrus menelantarkannya. Karena Markus juga ada di mana? Di Roma. Di Roma. Ya. Di Roma. Di sini hanya dia bilang hanya Lukas. Lalu Markus di mana? Markus ada di Roma. Catatan samping, Paulus sendiri meminta Timotius membawa Markus kepadanya. Bisa mengerti? Berarti Markus ada di mana? Kita baca dulu 2 Timotius 4:16, kita baca dulu. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Semuanya meninggalkan aku. Sekarang kita turun ke ayat 11. Kalau Markus tidak ada di situ, kenapa Paulus minta supaya bawa kepada saya Markus? Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Bayangkan, berarti Markus ada di mana? Ada di Roma. Dan sekarang bantu dulu Erlin kembali kepada 1 Petrus 5 ayat 13. Markus ada bersama dengan Petrus atau tidak? 1 Petrus 5 ayat 13. Lebih keras sedikit. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Kalau begitu, makanya tadi, kalau tidak mau terima Petrus ada di Roma, maka lihatlah posisi Petrus dari sekretarisnya. Salam dari Markus anakku, saudaraku. Yang barusan dibaca, salam dari Markus anakku. Iya, Pater. Berilah Iya. Ya sudah tidak, saya pertanyaan bukan suruh dibaca. Iya, salam dari iya. Markus anakku. Markus anakku. Sekarang kita cek Iya, iya. Markus ada di mana.
2 Timotius 4 ayat 11. Lukas ada di situ. Bagaimana kau cari di Antioquia, cari di mana? Di situ Paulus bilang, datangkan juga Markus. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Lukas harus ke Antioquia? Lukas harus ke Alexandria? Mesir? Tidak, No, tidak. Oh, Lucu sekali protestantisme gagal paham. Kesesatan keempat, literalisme historis, Babel. Ini yang kau mau sampai sini, oke? iya betul. Menguji argumen 10. Klaim, Petrus berada di Mesopotamia kuno. Masih ingat? Babylon kuno, oke? Di Iya, sekitar Irak sekarang dan semua. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih, yang di Babel, dan juga dari Markus anakku. Sebelum kita ke sini, kita harus lihat dulu 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 itu ayat 1, 2 dan 3 Petrus menulisnya untuk para gembala atau tidak? Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Oke, tahan dulu. Jangan- Coba itu. Nasihat untuk para gembala, uskup, presbiter dan semua. Sekarang presbiter gembala ini ada di mana? Ini saya kau siap Roma 1 ayat ke-8. Oke, ada di mana para gembala ini? Lanjut ke ayat ke-9. Para gembala yang dinasihati oleh Petrus itu ada di mana? pertama-tama aku mengucap syukur. Tidak. Ini saya belum. Masih Petrus. Engkau tahan dulu di situ. Saya bukan engkau suruh. 1 Petrus 5 ayat ke-9. Belum. Engkau belum. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Pertanyaan saya untuk saudaraku, Apenes. Kalau begitu, Pak Petrus menulis surat gembala ini kepada seluruh gembala yang ada di mana? Di seluruh dunia. Dan engkau mau tahu sekarang iman dari gereja mana yang ada di seluruh dunia? Roma 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Konsekuensi logis. Iman Roma sudah tersebar di mana? Iman Roma sudah tersebar ke seluruh dunia. Dan surat Petrus tadi, nasihat untuk para gembala yang ada di mana? Seluruh dunia juga. Konsekuensi logis, surat gembala ini harus ditulis dari tempat di mana iman itu sudah tersebar di seluruh dunia. perkara selesai. Fakta historis, Babel adalah sandi apokaliptik standar untuk Roma pagan, kota dari 7 bukit. Klaim literal bahwa Petrus berada di Babel, Mesopotamia, fakta historis dia ada di sini. Roma ada di sini. Bisa mengerti? Bisa Pak. Ya. Pada abad pertama, kota Babel kuno sudah hancur dan nyaris tidak berpenghuni. Tidak ada catatan sejarah atau komunitas Kristen awal yang signifikan di reruntuhan Babel yang sekarang Irak dan sekitarnya. Oke? Bagaimana? Roma ada di sini, imannya tersebar seluruh dunia. Mereka katakan Petrus ada di Babel di Mesopotamia dan dia menulis surat ke seluruh dunia. Lucu tidak? Ya, di situ ambigu di situ Pak. Karena saya menggunakan mohon nanti koreksi saya Pak. Saya bilang kenapa Petrus menggunakan kata Babel karena pada saat itu adalah masa penganiayaan oleh Kaisar Nero, maka tidak mungkin Petrus mengatakan bahwa dia ada di Roma. Jadi dia gunakan kata sandi Babel itu untuk menunjukkan bahwa dia ada di Roma itu. Ya, itulah yang kita namakan sandi apokaliptik untuk Roma, dikenal sebagai Babel baru, oke?
Iya, ya, Pater. Ya. Bukti dukungan eksternal. Teks kuno seperti Oraculo, Sibilina, Eusebius, Chronicon, dan Santo Agustinus de Kota Allah secara aklamasi mengidentifikasikan Babel dalam teks rasuli sebagai kode keamanan untuk kekaisaran Roma. Sekarang kita buat yang kita namakan rekonstruksi historis. Oke? Lini masa waktu perjalanan apostolik. Paulus bertobat bertemu dengan Petrus di Yerusalem. Kita semua setuju, oke? 36 sampai dengan 45 sekitar 40 maaf, oke? Kedatangan awal Petrus di Roma, Kisah 12:17. Berangkatlah ia ke tempat lain. Tidak disebutkan apa itu. Kisah 12:17 tolong. Kisah 12:17. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kau bacakan sudah di sini. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Agak panjang. Siap, Pater. Engkau bacakan di sini. Dia pergi ke tempat lain. Klimaks di situ, Pater. Klimaks. Pergi ke tempat lain. Di situ dikatakan di mana? Oke, penting sekali. Tahun 49, Dekret Claudius mengusir orang Yahudi dari Roma. Ingat, tahun 49, Dekret Claudius mengusir orang Yahudi dari Roma. Petrus hadir dalam konsili Yerusalem di tahun 50 di sini, oke? Iya. Dan disitulah dia berdiri dan mengatakan, sejak semula aku telah dipilih dari antara kalian. Baca di situ, Kisah 15 ayat 7. Sejak semula. Kisah 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu." Tahan dulu. Sejak semula Allah telah memilih aku dari antara kalian. Di situ Paulus yang barusan ditabiskan protes di ayat 3, bab 13. Andreas protes. Yakobus protes. Mereka protes? No. Tidak. Protes. Oke. Kalian tahu sejak awal mula Allah telah memilih saya dari antara kalian. Lanjut, untuk apa? Supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Kasihan, untung tidak ada pendeta pada saat itu. Kalau tidak dia protes ke Petrus. Sejak kapan lu dipilih jadi bongkar kitab suci itu? Yesus pilih dia tuh. Untung tidak ada Martin Luther, Calvinis pada saat itu. Kalau tidak, mereka maki hancur Petrus. Bilang tukang tipu. Sejak awal mula Allah memilih saya dan antara kalian. Tidak satu pun yang protes. Supaya melalui mulutku semua bangsa mendengar pemberitaan Injil dan menjadi bangsa-bangsa lainnya dan menjadi percaya. Lanjut dulu. Lanjut dulu pembelaan dia kepada bangsa-bangsa lain. Lanjut. Petrus hebat membela orang-orang yang bukan Yahudi. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengkaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Kepada bangsa-bangsa lain sama seperti kepada kita. Petrus membela bangsa-bangsa lain. Lanjut. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Inilah pemimpin yang sejati, yang tidak membedakan, mendiskriminasikan. Lanjut. Sesudah ia menyucikan hati mereka,
oleh iman. Petrus hebat sekali. Oke. Sekarang tahun 58, Paulus menulis surat Roma, baru 58, oke? Petrus tidak ada di tempat menjelaskan absennya sapaan, tidak ada sapaan di Roma 16, oke? Kita pakai yang rekonstruksi historis. Kedatangan Paulus di Roma sebagai tahanan, masih di 27, oke, kisah. Oke. Kebakaran Roma, pengayaan Neron, Petrus menulis 1 Petrus dari Babel. Ini penting sekali ya teman-teman, dia menulis. Waktu itu orang Kristen menderita. 1 Petrus 4 ayat ke-16 IDC. Kristen di dalam penganiayaan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan menunjukkan teladannya. Tahun 65, keduanya mati syahid martir di Roma. Kesimpulan, garis waktu historis berpadu sempurna dengan catatan Alkitab. Mobilitas geografis menjelaskan celah-celah interaksi antara mereka. Kesimpulan akhir, verifikasi data Petrinus. 10 argumen penolakan gagal memberikan bukti positif dan sepenuhnya bergantung pada argumen dari kevakuman sapaan pada momen spesifik di dalam Roma 16. Teks Alkitab, Kisah Para Rasul, Surat Roma, Galatia, 2 Timotius justru mendiskualifikasikan klaim eksklusivitas teritorial antara Petrus dan Paulus. Gereja Roma telah lama berdiri kokoh dan imannya diakui dunia sebelum Paulus tiba menuntut keberadaan Rasul pendiri Petrus. Sebutan Babel pada 1 Petrus 5:13 adalah bukti sandi sejarah internal bahwa Petrus memimpin dari Roma menjelang akhir hayatnya bersama dengan Markus. Fakta definitif tentang kemartiran Petrus di Roma telah dikonfirmasi sejak zaman kuno oleh begitu banyak kesaksian hingga tidak ada ruang untuk menyangkalnya. Terima kasih banyak, Pak Ter. Soalnya pada saat itu juga salah satu tema yang diangkat tentang eksklusivitas teritorial itu, Pak Ter. Jadi saya bantah mereka habis-habisan. Cuman pada saat kita masuk ke Babilonia, itu ada beberapa teman Katolik justru membantah saya pada saat narasi saya seperti itu tadi, Pak Ter. Makanya saya bilang ya sudahlah. Kalau kalian nggak percaya kita rame-rame ke Romo Praktis saja. Kita lihat di kamus besar juga kaya, ini tentang Babel ini. Iya, saya juga pakai ini interlinear mo. Ya, interlinear. Engkau bantu di interlinear, Frate. Oke, sudah mo. Saya sudah ada. Ini paman siapa namanya? Agapes ya. Ya, Agapasme. Oke. Saya bantu dengan interlinear lah biar lebih mudah ya. Ya. Oke. Baik. Ini ada di depan kita sekarang. Oke, saya pakai penunjuk aja biar mudah. Ya. Ini ya. 1 Petrus 5:13 Aspasetai humas he en Babiloni suneklekte kai Markos hohuyusmo. Sekarang kita kata ini Babylon. Nah, kalau untuk morfologinya ini kata benda, datifus berarti kepada, untuk bagi, gendernya berarti genusnya itu ya, feminin. karena kota-kota itu gendernya feminin. Ya, kota berarti ini singular ya, satu, tunggal. Nah, sekarang kita lihat secara leksikon. Babylon yang sesuai tertulis juga di dalam bahasa Indonesia ya, yang kitab suci LAI ya, ini. Nah, secara definitif ada 2 arti. Ya, nanti kita akan lihat dalam originnya. Yang pertama, Babylon, kota kuno yang di daerah Eufrates ya. Dalam daerah Eufrates, to which the people of Jerusalem ya, kepada masyarakat di Yerusalem dan lain sebagainya yang sedang transported, artinya apa? Migrasi ya, transported sebagai wilayah untuk kalau bahasa kita jalan sutra ke sana ya. Nah, ini makna pertama. Makna kedua adalah hence allegory. Nah, ini yang mereka nggak tahu, of Rome ya, nama sandi atau alias, nama sandi atau samaran. Nih kata ini. From the point of view of the Christian people. Karena originnya
lihat di bagian bawah, Babylon the capital of Chaldea secara figuratif digambarkan sebagai bentuk adanya tiran atau pemimpin yang kejam, sebagai sandi, nama tempat sandi yang disamarkan. Nih, kalau mereka nggak ngerti ini ya udah, masa bodoh. Tapi saya kasih tahu ya, Paman ya. Oke. Siapa teh? Oke, terakhir ya, teman-teman saya. Oke. Di kamus besar ya. Kamus besar kitab suci ya. Kita buka bagian tentang Babel ya. Akan dijelaskan dua konsep, yang Babilonia lama dan Babilonia baru, oke? Ini nih mau 3000 halaman nih jadi. Oke. Babel. Oke. Ini omong tentang Babel lama ya, teman-teman. Babel Tore tata. Semua omong tentang Babilonia lama. Sampai kepada referensi Babel yang baru. Di sini. Dalam 1 Petrus, bisa lihat kan ini 1 Petrus 5 ayat 13, bisa lihat? Saya bisa lihat. Oke. Cuando habla de Babilonia, parece referirse a Roma. Ketika berbicara tentang Babylon di dalam 1 Petrus 5 ayat 13, referensinya ke Roma. Di dalam Apokalipsis, Babilonia adalah kota konkret dan adalah simbol dari prostitusi, dari pelacur besar ya. Di dalam 14 ayat 8. Coba kita bantu Wahyu 14 ayat 8. Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Oke, karena Roma dikatakan sebagai apa? Waktu itu sebagai kekaisaran yang besar, oke? Memabukkan segala bangsa, di bawah kekuasaannya. Bab 16 ayat 19, bantu dulu. Wahyu 16 Ayat 19. ayat 19. Lalu terbelalah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oke. Deskripsi tentang dosa dari Babylon dan kota Roma ini, Babel ini dan keruntuhannya di dalam Wahyu 17 ayat 1 sampai 19 sampai dengan selanjutnya. Constituyen un momento central del trama de Apocalipsis. Sebagai keruntuhan itu, dosa dan keruntuhan itu sebagai pusat dari seluruh Wahyu Apokalipsis. El recuerdo de este símbolo perdura a lo largo de la historia Kristen. Jadi simbol dari ini, Babel ini dan keruntuhannya itu berkelanjutan sampai dalam seluruh sejarah kekristenan. Juga kepada aplikasi kepada institusi sosial yang menghancurkan gereja dan juga menghancurkan yang lainnya. Así para algunos protestantes ini nih. Bagi beberapa Protestan, Babel, kota Babel itu di dalam Wahyu signifika mereka menentang situ. Bagi mereka yang Protestan, Babilonia itu, Babel itu di dalam Wahyu itu berarti Roma dari para paus. Jahat ya pemikiran seperti itu. Por el contrario, sebaliknya orang Katolik, seluruh orang Katolik, Babel identifikasi dengan sistem kapital modern sekarang ini. Karena pada saat itu yang menggerakkan seluruh sistem kapital adalah Roma mau menguasai seluruh dunia. Saya pikir ini penting, karena itu kalau seandainya semua penjelasan tadi dari interlinear, dari Gran Diccionario de la Biblia juga untuk Protestan tidak masuk di kepala, saya pikir ini kebodohan historis yang tidak perlu diagung-agungkan.
Oke. Pater, berarti tentang istilah Babel ini, apakah ada hubungan dengan penglihatan apokaliptik di Daniel ketika dia bermimpi tentang patung itu? Yang Bisa terdiri dari beberapa. tentang itu bisa, tetapi saya tidak mau kaitkan ke Daniel. Oke. Oh begitu, Pater. Baik, baik. Oke. Nanti kita kehilangan sejarah karena di sana masih sebagai nubuatan. Oke. Oh siap, siap, Pater. Nanti kalau itu bagaimana kekristenan tanpa pijak historis, ini yang sangat berbahaya sekali. Saya harus makan nih 12.30 nih, minta Ya, maaf. Baik. Terima kasih Baik, banyak, Pater, Pater. sudah Selamat memperkaya yang datang, punya selamat datang referensi. teman-teman. Karena itu kita tugas tiap hari bongkar kitab suci ya, supaya tahu yang benar yang mana, oke? Siap, siap, Pater. Terima kasih banyak, Pater. Tolong teman-teman, Frater terima kasih juga telah bantu. Rosemary minta maaf, belum bisa beri kesempatan kepada engkau. Erlin, Idesya dan semua yang di sini, oke? Terima kasih ya teman-teman. Belajar. Terima kasih banyak, Have a Pater. nice Baik, breakfast. Pater. God bless Oke, you. Belajarlah bukan karena saya berdosa, saya pendosa, oke? Yang kita bongkar ini bukan dosa orang punya. Belajar sama-sama kitab suci, oke? ini belum semua, ini belum semua. Belum karena itu kita bongkar. Masih ini sebagian kecil dari PowerPoint untuk sekolah apologet. Ini sebenarnya bagian dari sekolah apologet tentang keutamaan Petrus, tetapi biar sudah lain kali. Kalau sudah mulai lagi sekolah apologetika nanti saya umumkan, oke? Terima kasih, oke. Karena itu penting sekali. Gereja harus didirikan di atas dasar para Rasul. itu gereja Kristus yang sejati. Efesus 2 ayat 20 didirikan di atas dasar para rasul. Pertanyaan saya, tunjukkan satu rasul dari Protestantisme dari 60.000 denominasi itu, satu rasul yang menjadi dasar pendirian Protestantisme. Sedangkan di dalam kitab suci omong tentang didirikan di atas dasar para rasul. Dan tadi di dalam Roma 15:20 Paulus sendiri mengakui bahwa saya tidak akan pergi lagi memberikan dasar di mana gereja sudah didirikan oleh orang lain, oleh rasul yang lain. Iman sudah diwartakan di sana. Buat apa saya pergi dirikan lagi, letakkan dasar di sana? Kita baca di situ. Karena itu sampai Paulus mengaku itu bahwa saya tidak akan mendirikan. Bisa mengerti? Bisa, Pater. Bisa. Sekarang kita lihat. Karena itu tolong Protestantisme berkacalah. Rasul siapakah yang menjadi fundamentasi dari pendirian denominasi? Silakan baca. Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Supaya 21 menjadi bangunan yang tersusun rapi, bukan macam denominasi. Baku, hantam baku, naik doktrinal, pecah sana, pecah sini. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Karena itu ketika SSP 10 tidak mau setia mentabiskan uskup tanpa otoritas Roma, ekskomunikasi. Perkara selesai. Karena tugas dari Paus, tutup dengan itu Erlin, Lukas 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus, aku berdoa untukmu. Satu-satunya rasul yang didoakan oleh Yesus sendiri. Dengan pernyataan, kau Petrus, saya berdoa untuk kau. Supaya imanmu jangan gugur. Dan ketika engkau sudah berbalik nanti, engkau bertobat nanti, engkau punya tugas untuk mengkonfirmaus, meneguhkan, yang bengkok-bengkok diluruskan. Frater kami bantu dulu. Di Lukas 22 ayat 32. Tugasnya untuk meluruskan yang bengkok-bengkok. Iya. Kata dasar saya butuh kata apa Yunani yang digunakan di situ. Iya. Oke. Di bahasa Yunaninya ya, interlinear.
Interlihat Lukas 22 ayat 32. Oke. Lukas 22 ayat 32. Ego de edeten perisohina hiname eklipe hepistiso kai supote epistrepsas sterison tus adelfosu. Oke. Ya. Ketik dikonfirmasi itu mengkonfirmasi, meneguhkan. Ya, oke. Strengthen. Strengthen ya, Strengthen. sterison. Ya. Dari kata Tugas. sterison, dari kata sterizo. To fix firmly ya, meneguhkan, fix firmly. Lanjut. Direct myself towards ya. Generally met ya. Secara umum untuk berjumpa, to buttress, prop ya, berarti pendukung, support, dan menguatkan, establish, peneguh. Lanjut. Artinya. Ya. Establish. Ya, diusut ya, ini fix ya, memperbaiki, establish, peneguhan, stately set ya, berarti untuk menjadikan segala sesuatu sudah utuh, sudah sempurna, agar semuanya diperteguh dan menguatkan ya. Itu tugasnya. Tidak mudah. Sterizo. Tidak mudah. Gembalakanlah, teguhkanlah, konfirmaskanlah. Yang bengkok-bengkok kau luruskan, menetapkan, establish. Makanya dia bilang, sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian. Tidak ada satupun yang protes, kecuali Protestan. Untung waktu itu tidak ada Martin Luther, tidak ada Protestan yang lain, tidak ada pendeta-pendeta yang sekarang muncul, yang paling geng sudah dalam hidup. Untung mereka tidak ada waktu itu. Kalau tidak, Yesus bilang, hanyalah di hadapanku, kalian semua pembuat apa namanya? Pembuat penyesat. Hanyalah di hadapanku. Pembuat honor, Pater. Untung waktu itu tidak ada partikel Yesus caci maki waktu itu pasti. Yang dia bilang kepada Petrus, hanyalah iblis. Engkau tidak berpikir seperti aku berpikir, melainkan seperti manusia berpikir. Makanya saya bilang, gereja Katolik tidak akan hancur karena hamba yang kecil ini berdosa. Dan semoga kita yang Katolik-Katolik, tolong Katolik-Katolik, tolong baku dukung. Sudah dari dulu orang hantam gereja Katolik. Sudah dari dulu kemartiran. Juga datang dari provokasi internal. Cukup sudah. Kita jangan lagi buat yang sama. Apapun yang terjadi. Tolong. Ada sarana dan prasarana. Ada etika sarana yang harus dihormati. Ada magisterium. Ada ruang privasi. Tolong. Saya buka room ini bukan untuk saya punya nenek moyang. Saya ajar kitab suci ini bukan untuk saya punya nenek moyang, mereka sudah mati. Untuk generasi Katolik berikutnya. Supaya tetap teguh berpegang pada dasar yang sama yang telah diberikan kepada kita oleh kita nenek moyang yang membawa kita ke gereja untuk dibaptis dari kecil. Tolong saya hanya harapkan bahwa jadilah seperti Paulus ketika berhadapan dengan situasi harus menyelesaikan sunat. Dia harus pergi kepada para rasul dan para penetua di Yerusalem, bukan menyelesaikan sendiri. Saya hanya mau katakan satu hal. Kalau hamba yang kecil ini dari sang sabda yang besar berdosa, maka saya punya magisterium yang harus panggil saya. Tolong sama saudara awam, jangan jadi magisterium bagi orang lain. Selamat datang kembali kalau mau datang suatu hari nanti. Room ini untuk pewartaan, murni pewartaan. Murni pewartaan. Oke? Dan Katolik-Katolik, kalau ada pewartaan begini, jangan type sembarang-sembarang.
Kalau tidak, moderator akan blok kalian. Jadi Katolik yang type-nya baik-baik, oke? Dan moderator tolong lihat baik-baik dulu, jangan sampai kamu keliru semua ke mata. Kamu blok orang yang mungkin tidak type, oke? Beberapa terjadi seperti itu. Tidak type tetapi di blok karena cepat ya, kecepatan untuk memute kan. Oke. Yang terlena seperti terlena akun aslimu, engkau kirim linknya ke saya supaya saya buka kembali. Karena hanya saya yang bisa buka blokan, oke? Atas nama para moderator yang terkasih, kalau mereka keliru memblok, memute kan, kami juga minta maaf, kami juga masih manusia, oke? Karena terlalu banyak orang type aneh-aneh, mereka mau lebih cepat untuk mute, ternyata tekan salah, oke? Juga kami minta maaf. Seperti itu. Besok lusa ada room ini mau dipakai oleh siapapun, Dagea atau siapa atau yang lain mau pakai ini, selamat datang, oke? Romo, minggu depan saya bisa pakai room untuk materi mau? Pakai saja, oke. Hari apa? Start Senin mau, Senin. Oke, Senin. Oke, bisa Senin. Nanti infokan sebelum-sebelumnya. Hari Minggu itu ingatkan saya, hanya ingatkan saya. Oh ya, baik. Oke. Begitu ya. Ide saya kau ngomong atas nama moderator dulu. Kalau tidak saya omongin tidak enak lah. Kayak teman-teman yang di bawah, karena terlalu banyak ya, apalagi semenjak 1 minggu belakangan ini ya, banyak sekali typingan yang tidak beraturan. Jadi mungkin kami juga moderator, karena harus kecepatan tangan kan ya, gitu, salah pencet namanya. Iya, soalnya banyak yang nge-DM juga marah-marah gitu. Ide saya diam dulu, ada sop kakak Pater. Oh, Pater ganteng. Engkau masih di sini, kau sop kakaknya. Aduh, sop kakak sungorok ini biasa. Pater Iren, kamu ikut dia aku untuk muka lucu. Oke, sudah selesai kesana tutup. Iya, betul, sudah selesai. Terima kasih banyak. Dia minta naik lagi nih ternyata. Oke. Dia mungkin ikut hanya tekan salah tadi. Sop kakak ini saya harus ambil HP dari dia tempat tidur lama-lama Iren Lolan ini. tidak ada kata. Tidak, saya suka turun tadi. Oh, Agak bunyi musik-musik yang malam itu. Musik tidur itu. Baik sudah Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Roh Kudus, amin. Oke, Terima kasih tolong banyak, yang terakhir. Father. Jangan singgung-singgung lagi di room. Oke, thanks juga, gracias. Jangan singgung di room lagi, tolong kok. Oke, tidur sur kalian